Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC. Dan share video ini agar semakin banyak sahabat yang mendapatkan manfaat dan kebaikan dari video ini. Jangan lupa follow akun Instagram LC di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat LC yang dirahmati Allah Jalla wa ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita sama-sama akan membahas tentang poin penting, tema yang begitu besar yang setiap muslim harus mengetahui dan memahami secara seksama, yaitu terkait dengan rukun Islam yang kelima, yaitu hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, yaitu haji ke Baitullah. Nah, sahabat LC yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, semenjak Allah tabaraka wa taala memerintahkan Al-Khalil, kekasihnya yaitu Ibrahim alaihissalam, untuk menyeru manusia, memanggil manusia untuk melakukan atau melaksanakan ibadah haji, ya, dan ternyata hati manusia sampai sekarang atau sampai detik ini banyak terpaut ataupun rindu dengan seruan tersebut. Artinya manusia ketika telah dikumandangkan perintah kemudian seruan untuk berhaji, maka hati-hati manusia oleh Allah tabaraka wa taala dijadikan tahwu ataupun tahfu ila hadzal bait wa dzakal makan, kepada tempat yang mulia ini, yaitu Makkah al-Mukarramah, Al-Ka'bah al-Musyarrafah, yaitu Baitul Haram. Nah, jadi manusia ini yang memiliki sedikit saja keimanan itu akan merasa rindu, ya, untuk menziarahi rumah Allah Jalla wa ala. Dan subhanallah, terbukti sampai saat ini dan dari semenjak dahulu kala bahwasanya al-wufud, para delegasi atau tamu undangan Allah Jalla wa ala, tataqatar, artinya terus berdatangan, berbondong-bondong, tidak pernah berhenti untuk mendatangi atau menziarahi Baitullah Al-Muharram. Dalam Al-Quran dikatakan min kulli fajjin amik, mereka datang untuk menziarahi Baitullah Al-Haram dari jalan-jalan yang begitu sulit untuk dilalui. Nah, dan dikatakan juga ala kulli dhamir, mereka menggunakan unta-unta yang sudah kurus, artinya kurus karena panjangnya perjalanan. Jadi manusia dibuat rindu, dibuat semangat, ya, untuk mendatangi atau menziarahi Baitul Haram sampai saat ini, ya. Subhanallah. Ini ada athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya ketika Ibrahim alaihissalam selesai membina ataupun ketika Ibrahim alaihissalam selesai, ya, membangun rumah Allah yaitu Ka'bah, qila lahu adzin finnas, dikatakan kepada Ibrahim untuk menyeru manusia, ya. Maka Ibrahim menjawab, ya Rabb, wa ma yablughu sauti, bagaimana suaraku akan sampai kepada manusia sedangkan aku ini di tanah yang kosong, yang jarang manusia. Qala, maka Allah menjawab, adzin wa alayyal balagh, siarkan saja atau beritakan saja, seru saja manusia, dan aku tanggung jawab untuk menyampaikan suara kamu itu. Fanada Ibrahim, maka Ibrahim pun Al-Khalil alaihi salatu wassalam menyuruh manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia,
kutiba alaikumul hajj, telah diwajibkan bagi kalian untuk melakukan ibadah haji ilal bait, ke Makkah, ke Baitullah yaitu Ka'bah al-Atiq. Fahajju, maka laksanakanlah haji. Fasami'ahu ma bainas sama'i wal ard, maka dengan teriakan atau seruan Ibrahim ini, seluruh yang ada di langit dan di bumi ini mendengar seruan Ibrahim alaihi assalam. Nah, afala taran nasa yaji'una min aqsal ard yulabbun, apakah kalian melihat bagaimana manusia sampai saat ini mereka menjawab, ya, ataupun memenuhi undangan dari Ibrahim alaihissalam sampai ini, tidak berhenti hentinya. Nah, bahkan dari tahun ke tahun semakin banyak, ya, dari wufud, dari delegasi atau tamu Allah tabaraka wa taala. Sahabat LC yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, bahwa kita sama-sama mengetahui bahwasanya kewajiban haji, ya, kewajiban haji yang Allah tabaraka wa taala wajibkan kepada hamba-hambanya ini cukup satu kali saja dalam setahun. Dan ini pun diberlakukan bagi orang yang mampu. Artinya ketika dia tidak mampu, baik itu dari segi fisik ataupun bekal, maka Allah tabaraka wa ta'ala tidak membebankan suatu beban yang melebihi daripada kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan haji untuk Allah tabaraka wa ta'ala ini seluruhnya untuk manusia. Dan bagi siapa? Bagi orang-orang yang mampu untuk menuju jalan naik haji tersebut, ya. Dan kewajiban haji ini mimma ulima min dinil Islam bid-darurah, sesuatu yang darurat harus diketahui oleh setiap muslim, karena ini merupakan rukun dari arkan al-Islam yang 5. Dan subhanallah, syariat ini telah memberikan pahala, artinya telah menyediakan ganjaran yang besar bagi orang yang tulus, ikhlas melakukan atau melaksanakan ibadah haji, itu panggilan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan pahala yang besar ini adalah sangat memicu semangat kaum muslimin, ya, dan menjadikan setiap muslim ini senantiasa terpacu untuk mendatangi, ya, melaksanakan ibadah haji ini. Subhanallah. Dan mereka ini tidak lain hanya untuk mendapatkan pahala ataupun menggapai pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, haji ini subhanallah, di antara keutamaannya adalah yahdimu ma qablahu, dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu yang dilakukan oleh Bani Adam. Dan di antara sebab-sebab yang dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu, ya, berupa kemaksiatan, berupa kesyirikan, berupa kelalaian-kelalaian yang dilakukan oleh setiap hamba. Ini ketika seorang hamba berhaji dan hajinya haji mabrur, maka dia akan kembali dari hajinya tersebut seperti halnya dia dilahirkan oleh ibunya, ya. Nabi SAW pernah bersabda, ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man hajja falam yarfuth, barang siapa yang melakukan ibadah haji tidak melakukan atau tidak mengucapkan perkataan kotor ataupun jorok, ya, walam yafsuk, tidak berbuat maksiat, menyelisihi syariat Allah tabaraka wa taala, raja'a kayaumin waladathu ummuhu, dia akan kembali, ini seperti halnya dia baru dilahirkan, belum memiliki dosa apapun, ya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, adapun penjelasan daripada yang dimaksud dengan dia akan kembali dari hajinya ini, seperti halnya dia dilahirkan oleh ibunya, seperti dia bayi, artinya adalah ghufran saghirudz dzunub wa kabiriha. Jadi yang dimaksud oleh para ulama adalah dosa atau pengampunan, baik itu dosa kecil dan dosa besar. Artinya pengampunan ini atau penghapusan dosa ini adalah secara umum, baik saghair, dosa kecil, atau kabair, dosa besar. Sebagaimana dijelaskan juga, tegasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya illa anna dzalikal ghufran masyrut. Jadi pengampunan dosa besar ataupun dosa kecil tersebut ada syaratnya, ya. Ada syaratnya, di antaranya adalah ada murafath, pertama, tidak melakukan rafath, tidak mengucapkan kata-kata jorok ataupun kotor.
dan al-fisq, tidak melakukan kefasikan. Apa yang dimaksud rafath? Yarfuth ini adalah al-jima' wa muqaddimatihi. Artinya komitmen dengan larangan-larangan yang ada di haji, yaitu tidak merayu, kemudian tidak melakukan kata-kata gombal ataupun mesum walaupun dengan pasangan kita, ya, dengan pasangan kita. Wal fisq, adapun kefasikan, la yafsuq adalah as-sayyi'ah wal ma'siyah, keburukan dan kemaksiatan. Nah, dan subhanallah, Hajjul Mabrur ini selain mengurangi ataupun menghapus dosa-dosa yang telah lalu, bahwasanya seseorang yang melakukan ibadah haji dengan la yafsuq wa la yarfuth, ya, kemudian dengan mabrur, maka tidak ada balasan dari Allah Jalla wa Ala kecuali surga, ya. Laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, al-umratu ila al-umrah. Umrah ke umrah, ya, kafaratun lima bainahuma. Dari jarak umrah satu ke jarak umrah yang lainnya, di sela-sela itu, dalam rentang waktu itu adalah merupakan kafarah. Jadi dosa seorang akan Allah Tabaraka wa Ta'ala hapuskan. Lima bainahuma, antara umrah satu umrah kedua. Wal hajjul mabrur, adapun hajj yang mabrur, insyaallah kita akan jelaskan apa itu mabrur. Laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang melakukan haji mabrur kecuali surga Allah Jalla wa Ala. Muttafaq alaih, di hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Akan tetapi ingat bahwasanya balasan jannah ini masyrut, disyaratkan. Ada syaratnya, ya. Pertama adalah bi an yakuna al-hajj mabruran. Pertama, hajinya ini jenisnya mabrur. Kalau tidak mabrur, maka tidak akan mendapatkan balasan surga, ya. Jadi kata para ulama, falaisa kullu hajjin jazaa'ul jannah. Tidak semua haji. Jadi tidak setiap orang berangkat dari negerinya menuju Makkah itu balasannya adalah surga, ya. Jadi bersyarat. Jadi mahsurun bil hajjil mabrur, itu hajinya yang mabrur. Nah, bukan sembarang haji. Apa yang dimaksud dengan haji mabrur adalah al-hajju al-muwafiq. Itu jenis haji yang dilakukan oleh seorang hamba yang sesuai li syar'i, dengan syariat, ya, dari niatnya untuk Allah, dalam pelaksanaannya pun mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya tidak melanggar, taat terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya ketika seorang dalam berhaji. Nah, misalnya tidak berjima ketika ihram, misalnya tidak berburu-buruan atau berbicara yang mesum kepada pasangan dan sebagainya, karena dalam haji ini adalah fokusnya ibadah. Seorang ibadah totalitas, pikiran, badan, harta, tenaga, seluruhnya difokuskan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena memang rukun yang terakhir, ya, pilar Islam yang terakhir, syahadat, kemudian salat, saum, zakat, puncaknya adalah haji. Ketika sesuatu yang muncak ada di top, maka pasti untuk mendapatkan sesuatu yang maksimalnya lebih rumit dan lebih berat tantangannya daripada level yang lebih bawahnya, itu yang antaranya adalah haji. Nah, dan yang dimaksud haji mabrur ini adalah al-muwafiq li syar'i, baik amalan secara praktik, wa'tiqadan, dan niatnya itu i'tiqadnya bahwa hajinya ini untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan untuk manusia, bukan untuk pencitraan, bukan untuk disebar bahwa dia adalah seorang haji atau nantinya akan mendapatkan gelar baru, titel baru, yaitu seorang haji. Nah, haji fulan atau hajjah fulana. Nah, dan yang dimaksudnya dan selanjutnya adalah alladzi lam yukhalithu syai'un minasyirki wal itsmi wal rafath wal fusuq. Tidak sama sekali dicampuri sesuatu berupa kesyirikan, ya. Banyak orang yang haji untuk mendapatkan keratan ataupun sepotong kiswah Ka'bah yang nantinya akan menjadi pelaris dagangannya dan lain sebagainya. Wal itsm, dan dosa, ya, di sana menyikut kiri dan kanan sehingga melukai orang yang alasannya hanya mencium hajar aswad. Padahal mencium hajar aswad ini sendiri adalah sunnah. Ketika sulit untuk dilakukan, maka ditinggalkan saja. Ini bisa melukai dan menyakiti jemaah yang lainnya. Warrafath, ya, belum apa-apa sudah
ingat hubungan suami istri, kemudian padahal di situ tempat yang memang harus lebih konsentrasi pada ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, wal fusuq, dan melakukan kefasikan seperti berdebat kusir, kemudian menyakiti orang lain dan seterusnya. Nah, sahabat LC yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kita sudah tahu bahwasanya haji mabrur ini begini dan begitu. Nah, bagaimana ini cirinya, indikator bahwasanya seorang ini dikatakan melakukan haji mabrur atau hajinya ini mabrur? Nah, di antara cirinya adalah an yakuna halal muslim. Satu saja indikatornya adalah an yakuna halul muslim ba'dal haji khairan min halihi qablahu. Jadi seorang muslim ketika pulang dari hajinya ini lebih baik akhlak, agama, budi pekertinya dari dia sebelum berangkat. Kalau dulunya pelit, setelah naik haji maka sering bersedekah, menjadi seorang lebih derma. Kemudian yang kurang ibadahnya ketika setelah naik haji, maka dia akan banyak lagi ibadahnya meningkat. Kemudian yang dulunya malas untuk talabul ilmi, mencari ilmu syar'i, karena menuntut ilmu ini adalah suatu kewajiban bagi muda, tua, sampai akhir hayat kita. Ketika pulang haji, Masya Allah dia lebih rajin lagi talabul ilmi. Maka inilah yang dikatakan haji seorang itu mabrur. Kalau begitu-begitu saja tidak perubahan, atau bahkan tidak berubah sama sekali, atau bahkan mengalami kemunduran dari akhlak, dari semangat talabul ilmi dan yang lainnya, maka ini sudah dipastikan haji tersebut bukan haji yang mabrur ya. Nah, mungkin dikatakan haji maghrur, haji yang tertipu diri sendiri karena niatnya bukan lillahi ta'ala, untuk yang lainnya. Nah, dan ini ada perkataan dari Al-Hasan Al-Basri terkait dengan haji mabrur. Al-hajjul mabrur an yarji'a zahidan. Kalau menurut versi Hasan Al-Basri, bahwasanya haji mabrur ini adalah an yarji'a, seorang pulang dari hajinya zahidan, menjadi zuhud. Artinya tidak tamak rakus terhadap dunia, raghiban fil akhirah. Zuhud terhadap dunia, raghiban fil akhirah, lebih semangat lagi untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Nah, dan subhanallah, haji ini keutamaannya, kata para ulama, min afdali a'malul bir, di antara perbuatan-perbuatan yang baik yang paling afdal. Nah, jadi perbuatan-perbuatan atau jenis-jenis ibadah ini variatif, banyak variannya, dan masing-masing variasi ini atau jenis ini memiliki kelebihan tersendiri. Dan kita sebagai hamba ini diberikan umur yang pendek oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kita harus faham, harus punya kecerdasan untuk menggunakan atau menggapai keutamaan itu dari berbagai macam varian ibadah-ibadah tersebut. Jadi kita harus memilihnya, mana yang cocok untuk kita, mana yang paling afdal untuk kita, dan pastinya tadarruj, dengan tahapan-tahapan, tidak langsung yang berat. Artinya kita melakukan amal tertentu, kemudian kalau sudah itqan atau sudah biasa, maka tambah lagi amalan yang lainnya atau perbanyak lagi dari jenis amalan yang telah kita lakukan tersebut. Dan seorang hamba harus segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang paling Allah Tabaraka wa taala cintai. Nah, karena Allah Jalla wa'ala atau Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sering sekali menyebutkan dalam Al-Quran ya, jenis-jenis ibadah yang masing-masing memiliki keutamaan tersendiri. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan urutan dari amalan-amalan ibadah yang afdal tersebut ya. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya ayyul amali afdal, amal apa wahai Nabi yang lebih afdal, yang utama bagiku? Maka Nabi SAW menjawab, yang pertama adalah al-imanu billahi wa rasulih, keimanan pada Allah dan Rasulnya. Kemudian ditanya lagi, thumma madza, apa setelahnya? Maka Nabi SAW menjawab, al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW tanya lagi, Nabi menjawab selanjutnya adalah qala hajjun mabrur, haji yang mabrur. Jadi haji yang mabrur ini
merupakan level atau rentetan ketiga setelah iman kepada Allah dan Rasulnya, yang ini adalah paling utama, pokok yang harus diikat ya, yang harus dihujamkan dalam hati setiap muslim. Yang kedua adalah jihad fi sabilillah. Nah, yang ketiga adalah hajjun mabrur. Nah, kemudian haji ini dijuluki sebagai jihad atau disamakan dengan jihad atau disebut juga jihad ya. Jadi jihad ini memang nyatanya dalam syariat Islam bukan hanya berperang saja melawan kufar atau menegakkan, misalnya mempertahankan kedaulatan negara atau invasi ketika negara muslim sudah menjadi kuat lah, tetapi banyak sekali ya. Ada jihad dengan mal, harta, ya, ada jihad dengan nafs, jiwa, ada jihad dengan lisan, dengan lisan kita ya, menasihati hakim yang jair, yang zalim, kemudian menyampaikan kebenaran yang hak walaupun itu terasa perih, terasa pedih, ya, tidak enak didengar oleh orang yang mendengarnya. Kemudian kalimah dengan kata-kata banyak, ya. Dan ada juga jihad jiwa fisabilillah, itu berperang dengan kuffar. Dan dalam haji ini subhanallah, kalau kita amati telah tampak ya berbagai dimensi atau sisi atau variasi jihad tersebut. Di dalam haji ada lisan, ada jiwa jelas, ada jihad harta, ya, ada jihad kata-kata. Semuanya terkumpul dalam haji ini, ya, sehingga subhanallah dengan jelas bahwasanya Allah tabaraka wa taala mensyariatkan haji ini dengan tuntutan bagi setiap hamba untuk mengorbankan segala upaya yang dia punya, hartanya untuk ongkos, kemudian jiwanya, karena haji ini ada tawaf, mengeluarkan keringat, kemudian sa'i, subhanallah, dari Safa wa Marwah itu cukup jauh dan butuh tenaga, ya, kemudian ke jamarat, melempar jamarat, kemudian pergi dari Arafah ke Mina, ke Muzdalifah, dari Muzdalifah setelah bermalam kemudian ke Mina, setelah ke Mina kemudian ada tawaf ifadah, kemudian ada nahar, ya, walaupun bisa diwakilkan kepada yang lain, kemudian ada jamarat. Hari pertama hanya jumrah kubra saja, Aqabah kubra. Kemudian hari kedua ada 3 jamarat. Kemudian hari ketiga ada 3 jamarat dan seterusnya, subhanallah. Dan ini amal yang membutuhkan tenaga badan kita. Kalimah, banyak sekali kalimah yang di situ kita berhenti untuk berdebat, kemudian berhenti untuk merayu, mengeluarkan kata-kata yang mesum dan lain sebagainya. Dan subhanallah, dalam haji ini terkumpul berbagai dimensi jihad yang telah dijelaskan tadi. Nah, kemudian ada ya riwayat yang memperkuat ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, narul jihad afdal amal." Nah, bahwa kami memandang bahwasanya jihad ini adalah amal yang paling tinggi derajatnya. Al jihad afdal amal, afalan nujahid? Apakah tidak bolehkah kami sebagai perempuan ini berjihad? Ya, Aisyah mewakili aspirasi daripada kaum wanita. Apakah mereka cemburu, ya? Mereka cemburu, mereka tidak ada jihad, tidak ada kewajiban jihad. Nah, Nabi SAW menjawab, qala lakunna, bagi kalian wahai kaum wanita, afdhalul jihad, jihad yang paling afdal yaitu hajjun mabrur, haji yang mabrur. Jadi bagi para wanita Allah tidak menyanyiakan mereka. Allah memberikan anugerah, yaitu kesempatan untuk berjihad fi sabilillah, yaitu hajj mabrur ataupun umrah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, subhanallah. Ini yang selanjutnya, sahabat RC yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwasanya haji ini, ya, di antara manfaat haji dan keuntungan kita melakukan ibadah haji dan umrah adalah min asbabil ghina, sebab seseorang mendapatkan keberkahan, itu kekayaan harta dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa mudha'afa an-nafaqah, dan pelipat gandaan kebutuhannya, nafkahnya. Ini disebutkan ya dalam hadis Nabi SAW dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya qala Rasulullah SAW, tabi'u bainal haji wal umrah, ikuti, artinya haji lagi, umrah lagi,
tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyan. Ya, jadi umrah haji dan umrah ini keduanya yanfiyan, dapat menghilangkan ataupun menolak al-faqr, kefakiran, wadzunub, dan juga dosa. Jadi manfaat daripada melakukan haji dan umrah adalah hilangnya kefakiran, jadi seorang akan Allah kayakan. Jadi jangan kira bahwa harta yang telah kita keluarkan untuk ibadah haji dan umrah ini berkurang atau sia-sia. Kalla, tidak akan pernah. Allah tidak akan menyia-nyiakan harta atau upaya yang telah kita korbankan untuknya. Jadi Allah akan ganti itu semua dengan yang lebih baik. Apalagi ada jaminan dari Nabi SAW bahwasanya fa innahuma, bahwasanya haji dan umrah ini adalah yanfiyanil faqr wadh-dhunub kama yanfil kir khubutha atau khubthal hadid wadh-dhahab wal fiddah. Jadi ibarat emas dan perak ketika bahan-bahannya ketika belum jadi logam emas ataupun perak ini bercampur dengan yang lainnya, dengan kotoran, kemudian dengan besi dan sebagainya, ketika dibakar, dipanaskan, maka akan berpisah. Ya, memisahkan diri ya. Kotorannya akan ke atas, kemudian zahab, emas ataupun fiddah, peraknya akan memisah. Jadi subhanallah akan tersaring. Nah, jadi dosa seseorang akan tersaring. Ya, di dirinya akan diganti oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa kebaikan. Nah, dan yang selanjutnya adalah yang terakhir atau sebelum terakhir adalah al-hajju fi dhamanillahi wa hifdhihi. Al-hajj fi dhamanillahi wa hifdhihi. Jadi seorang yang melakukan ibadah haji atau umrah itu berada di dalam jaminan Allah Tabaraka wa Ta'ala, fi dhamanillah. Ya, subhanallah, ini anugerah yang paling besar. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjamin keselamatan, dan bahkan tadi hartanya dijamin oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang diinfakkan untuk umrah. Subhanallah. Nah, kemudian al-hujjaj wal ummar, dan orang-orang yang melakukan ibadah haji dan umrah ini wafdur rahman. Wafdur rahman itu adalah tamu undangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini subhanallah, kalau tamu, logikanya manusia saja ketika seorang pejabat atau seorang yang terhormat atau seorang yang kaya raya, terpandang, mengundang tamu, itu pasti ada jamuan yang mewah. Bayangkan, kita tahu bahwasanya walillahi al-mathalul a'la. Allah Tabaraka wa Ta'ala perumpamannya jauh lebih tinggi daripada itu. Dari sekedar konglomerat, dari sekedar penguasa dunia, dari sekedar orang yang terpandang, yang dermawan, yang biasa menjamu tamunya. Allah Tabaraka wa Ta'ala jauh lebih tinggi permisalannya daripada itu. Ya, subhanallah. Telah sahih ya dari hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya al-ghazi fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Naam, wal hajj, juga orang yang berhaji, wal mu'tamir, orang yang umrah, wafdullah, merupakan delegasi tamu kehormatan Allah Tabaraka wa Ta'ala, da'ahum fa'ajabuhu. Naam, Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memanggil mereka, dan mereka memenuhi undangan Allah Jalla wa Ala, wa sa'aluhu fa'atahum. Ketika mereka meminta kepada Allah, posisinya sebagai mujahid fisabilillah atau orang yang sedang haji atau orang yang umrah, maka Allah jamin akan berikan segala yang mereka minta. Maka dari sekarang yang belum, berazamlah ya, apalagi punya harta dan sebagainya, sisihkan harta Anda. Jangan sampai Anda sayang, pelit untuk mengeluarkan biaya untuk haji. Apalagi dalam keadaan posisi mampu. Ya, ini ada perkataan yang subhanallah bagus sekali ini dari para ulama, bahwasanya wa ayyu makramatin ta'dilu an yakuna al-'abdu fi dhiyafatir rahman jalla wa ala. Ya, jamuan apalagi yang lebih mulia daripada jamuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tidak ada kemuliaan ketika menghadiri jamuan Allah di dunia ini, tidak ada. Nah, wa ayyu ikramin, tidak ada pemuliaan atau penghormatan, penghargaan
yang sebanding ya'dilu ijabatil khaliq li du'ai abdihi. Ketika sang pencipta mengijabah atau memenuhi permintaan hambanya. Subhanallah. Ini adalah merupakan fadl, merupakan anugerah, merupakan kelebihan, keutamaan bagi para hujjaj dan mu'tamirin, orang yang melakukan ibadah haji dan umrah insyaallah pada tahun ini ya, dan tahun setelahnya. Insyaallah Allah tabaraka wa taala jadikan mereka wafdullah, delegasi tamu kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jamin, Allah akan ganti biaya tenaganya yang telah dia berikan ataupun persembahkan untuk Allah tabaraka wa taala. Allah akan jaga, Allah akan berikan jaminan-jaminan yang lainnya, dan di antaranya adalah diijabahnya doa oleh Allah tabaraka wa taala. Ini mungkin yang dapat disampaikan terkait dengan fadail haji wal umrah, keutamaan haji dan umrah. Semoga kita semua ditetapkan hati kita untuk senantiasa terpaut kepada Baitullah Al-Atiq, rindu kepada Baitullah Al-Mukarram. Semoga kita diberikan oleh Subhanahu wa taala, yang belum untuk ke sana dimudahkan jalannya, dan yang sudah semoga Allah tabaraka wa taala diberikan lagi kali kedua, kali ketiga, dan tidak ada batasannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.